Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Salt and Pepper yang dibuat secara kolaborasi oleh Full Deck dan Missing a Few Cards. Just look at this puzzle. This is absolutely beautiful design and very beautiful theme. Wow, saya sangat kagum sih dengan kreativitas pembuatan puzzle ini. Sangat-sangat keren. Wow, very cool Full Deck and Missing a Few Cards. I really like it, the design of this puzzle. Oke, langsung saja kita lihat peraturan untuk puzzle ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Ini adalah varian Sudoku yang menggabungkan 5 varian yang cukup standar ya. Ada Renban, German Whispers, Quadruples, Difference Dots, dan Ratio Dots. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis sebelah kiri membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi garis ini membentuk satu set angka yang tidak berulang, yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Contohnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu satu set angka yang berurutan, tapi kita bisa menempatkan posisinya di mana aja. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mengignore dulu quadruples ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ini adalah contoh yang valid untuk Renban ini. Satu set lain mungkin 2, 3, 4, 5, 6 juga 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga valid 3, 4, 5, 6, 8 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya itu 6. Oke, terus peraturan yang kedua adalah angka yang bersebelahan pada garis sebelah kanan harus memiliki selisih minimal 5. Jadi ini selisihnya minimal 5, bisa 5 atau lebih. Contohnya itu 7 dan 2. Di sini juga selisihnya harus minimal 5, sama juga di sini, sama juga di sini. Misalkan 1 dan 9. Ini selisihnya 5, minimal 5. Kemudian angka dalam lingkaran putih harus muncul di 4 petak sekeliling lingkaran. Jadi 4 petak ini harus berisi angka-angka ini dan 4 petak ini harus berisi angka-angka ini. Peraturan selanjutnya adalah angka pada titik putih menunjukkan selisih dari dua angka pada petak tersebut. Jadi ini angka-angka di sini selisihnya harus 4, harus tepat 4. Misalkan 62, tapi kita bisa juga menempatkan posisinya 26 kayak gini. Yang penting angka-angkanya selisihnya harus 4. Dan peraturan terakhir adalah angka pada titik hitam menunjukkan rasio dari dua angka pada petak tersebut. Jadi ini rasionya harus 1:3. Misalkan 26 juga. 26 adalah rasio 1:3. Bisa juga 62 seperti ini. Tempat penempatannya nggak apa-apa, bisa kebalikannya. Yang penting angka-angkanya harus memiliki rasio seperti yang angka yang ada di sini. Oke, itu tadi adalah peraturannya. Cukup banyak, tapi menurut saya di sini cukup standar ya peraturannya. Oke, mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Kita bisa langsung menempatkan angka pada quadruples di sini dan angka pada quadruples di sini. Ini tadi saya udah bilang belum belum sih? Ini line ini namanya German Whispers, ini namanya quadruples, ini namanya difference dots, dan ini namanya ratio dots. Dan ini Renban. Di German Whispers ini kita tidak bisa menempatkan angka 5 karena 5 itu tidak ada angka yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5. Kita harus di sini harus 0 atau kurang dari 0 atau lebih 10 atau lebih. Itu kan nggak mungkin dalam Sudoku. Jadi kita tidak bisa menempatkan angka 5. Dan ini membuat
German Whisper ini memiliki polarity yang bergantian ya. Misalkan di sini adalah angka rendah 1, 2, 3, 4. Di sini kita tidak bisa memiliki angka 1, 2, 3, 4 lagi, angka rendah lagi. Karena selisih di sini kan minimal harus 5 atau lebih. Sehingga di sini harus 6, 7, 8, 9 dan itu akan terus bergantian polanya sepanjang garis ini. Jadi kita nggak tahu nih yang mana yang angka rendah dan yang mana angka tinggi. Tapi kita bisa melakukan coloring untuk mencatat bahwa polarity-nya akan bergantian. Sehingga di sini satu angkanya harus angka tinggi yaitu angka 8 sehingga 8 tidak bisa di dua petak ini lagi. 8 kalau salah satunya ini harus 8 sehingga yang memiliki minimal selisih 5 dengan angka 8 itu adalah 2 dan 3. Tidak bisa memiliki angka 4 lagi di sini. Hmm. Oke. Renban mungkin? Renban. Angka ini tidak bisa muncul di Renban. Karena angka ini melihat semua petak-petak Renban ini. Hmm, dan angka pada Renban itu tidak bisa berulang dan harus berurutan ya. Jadi kalau kita lihat kombinasinya tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 atau 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di 4 kemungkinan itu selalu memiliki angka 4, 5, dan 6. Sehingga ini tidak bisa 4 atau 5 nih. Karena kalau kita pasang 4 di sini, kita tidak bisa memasang angka 4 di Renban ini. Sehingga ini tidak bisa 4 dan 5. Ini 2 atau 3. Jadi kita nggak bisa pakai 1 sampai 6. Kalau di sini 1 sampai 6, di sini 1 sampai 6, di sini kita tidak bisa memasang angka apapun lagi. Kalau 2 sampai 7, kita juga tidak bisa memasang angka apapun lagi di sini. Sehingga ini adalah 3 sampai 8 atau 4 sampai 9. Sehingga di sini selalu ada angka 4, 5, 6, 7, 8. Tapi di sini hmm, di sini tidak bisa memiliki angka 2 lagi karena kita tahu itu antara 3 sampai 7 atau 4 sampai 9. Tapi masih mungkin C3 di sini ya. Menarik. Oke, mungkin harus lihat rasionya kali ya. Hmm, rasio atau difference kali ya. Selisih 4. Masih bisa 5 sih di sini. Jadi belum tahu nih saya. Ini mungkin kalau di sini 4. Ntar kalau ini rasionya ini nggak mungkin 4 lagi karena kalau ini rasionya 1:3, ini harus 12. Itu nggak mungkin. Sehingga ini bukan 4. eh kita punya 238 pair triple di sini sehingga kita bisa memasang 4 yang kita butuh di quadruple ini. 4 tidak mungkin di sini. Kalau ini 2, ini harus 6 dan kalau ini 3, ini bisa 1 atau 9. Hmm, ini
Kalau ini 19, ini bisa selisihnya 5. Ini bisa 5. Kalau ini 6, ini harus 2. Jadi ini nggak mungkin 3 dan 4. Sehingga kita bisa pasang 4 di quadruple ini di sini. Kita sudah memiliki angka 4, 2, 3, 5. Ini mungkin hasilnya 1:2. Ini bisa kalau ini 2, ini bisa 1/4. Kalau ini 3, ini harus 6. Hmm, ini mungkin ya ini ada, ini kayaknya harus kita lihat deh posisi ini. Soalnya hmm, saya agak lambat nih melihat deduksi-deduksinya. Coba sebentar. Uh, Kalau ini 2, ini 2, ini bakal 6. 2, 6, 1 atau 4. Saya nggak lihat gimana cara solve sih ini. Sebentar. Tempat lain mungkin. Hmm, ini kalau rasionya 1:2 seperti ini hanya ada satu cara sih. Karena ini seperti crop key hitam biasa. Ini antara harus 1, 1, 2, 4, 8 seperti ini, atau 1, 2, 4, 8 seperti ini. Jadi ini bakal menimbulkan 18 pair dan 24 pair. Mungkin kita main parity sedikit kali ya di sini. Kita tahu kalau selisihnya ganjil, selisih putih ini ganjil, kita tahu bahwa akan memiliki parity yang beda. Ini dan ini parity-nya harus beda. Yang ini genap, maka ini harus ganjil karena selisih ini. Kalau seperti ini, berarti memiliki parity yang sama karena selisihnya harus genap. Maka ini harus ganjil 357, 35 aja, tidak bisa 1 karena kita sudah memiliki 18 pair. Dan ini selisihnya harus sama, maka ini ganjil juga, tidak bisa 1 dan memiliki selisih minimal 4, sehingga ini tidak bisa 3 dan 5. Hah? Oh gitu sih. Sorry. Salah. Ini tadi salah saya. Ini oke, sorry. Salah tadi. Ini aja, lihat dari sini aja. Ini parity, bukan parity. Yang angka-angka yang masih mungkin untuk menempatkan rasio 1:2 adalah 3 dan 6. Karena 1824 sudah kita tempatkan. Sehingga yang tersisa di sini adalah 5, 7, 9. Dan ini ganjil dan rasio di sini genap, maka ini harus memiliki parity yang sama sehingga ini menjadi ganjil dan ini menjadi genap. Oke, ini harus memiliki selisih 5 yaitu 1. 3 di sini memiliki selisih 4, maka ini harus 7. Ini memiliki selisih 3 sehingga ini harus 4. Dan ini 2, dan ini 1, dan ini 8. Oke, ini yang benar ya. Sorry, tadi ada sedikit kesalahan. Selisih 5 ini harus memiliki 6. Rasio 1:3, kita tidak bisa memiliki 5 di sini. Ini harus 9, ini harus 5, dan kita bisa menempatkan 3 di sini. 3 melihat ke atas dan menyelesaikan 2 di quadruple ini butuh 5 dan 3 seperti ini.
dan kita punya 3 di sini, maka di Renban ini kita butuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang sudah benar. Ini menjadi 8, tidak bisa 23, maka kita tahu yang mana yang angka tinggi dan yang angka rendah. Sini angka rendah, 1, 2, 3, tidak bisa memiliki 4. Oke, kita memiliki banyak angka yang belum kita selesaikan nih. Ini 5, maka ini harus 1 atau 9. Belum bisa. Oke, ini 3 memiliki selisih 4 dengan angka 7. 6 memiliki selisih 3 dengan 3 atau 9. 6 rasionya 3 dengan 2. 2 dengan rasio 1:2 itu 1 atau 4, tidak bisa 4. Maka ini 1, ini 9. Di sini harus 3. Di sini harus 6. Di sini harus 4 atau 8. Tapi tidak bisa 4, maka ini harus 8. Dan yang tersisa adalah 7 dan 4. Di sini harus memiliki selisih 4, maka ini harus 4, dan ini 7. Oke, ini rasio 1:2 hanya bisa 24 atau 48, dan keduanya memiliki 4. Ini 2 atau 8. Kita punya 2, 4, 8 triple, sehingga kita bisa pasang 7 dan 9 pair di sini. Ini masih banyak cara sih. Oke, kita lihat kolom ini. Kita butuh 5, 8, 9. Di sini tidak bisa 5, 8 karena kita punya quadruple di sini. Ini 9, dan kita bisa pasang 8 dan 5 di sini. Sepertinya ada berbagai cara ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Ini tidak bisa 6 lagi karena ini selisihnya minimal 5. Ini kalau ini 2, ini harus 7, tidak bisa, maka ini harus 8, dan ini selisih 5 adalah 3. 3 menyelesaikan 2 dan 1 di atas. Tidak bisa 1 lagi. Ini tidak bisa 1, 3, 8, maka rasio 2 ini antara hanya ada satu cara, yaitu 2 dan 4. Selisih 3 di sini, 9 tidak mungkin lagi, maka harus 7 dan 4. Kita bisa selesaikan ini. Ini selisihnya 2, tidak bisa 2, maka harus 6. Kita lihat di baris ini mungkin 5 dan 6. Ini tidak bisa. Bukan 5 dan 6, 5 dan 8. Ini tidak bisa 5, memiliki rasio 1:4. Di sini 5, di sini 6, dan 8, sorry. Dan di sini adalah rasio 1:4. Itu 2, 4. Di sini ini tidak bisa 5. Sini adalah 6 dan 9. Dan di sini adalah 1, 3, 5. Sini kita sudah punya 1 dan 3, sehingga ini membuat 5. 3 melihat ke samping. Menyelesaikan 6, 9 di bawah. 6 melihat ke atas. Sehingga ini yang tersisa adalah 6. Kita butuh 1, 3, 5 di sini. Bukan 3. 1, 3, 6. Naked single, tidak bisa 1 dan 6. Di 3, melihat ke samping. Dan saya tidak saya merusak puzzle-nya. Sorry. 1, 3, 4. Nah, itu yang benar. 4 di sini. Banyak salahnya ya saya harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Oke, kita lihat kolom ini. Ini adalah 1 dan 7. 1 bisa kita tempatkan. Kolom ini kita butuh 4 dan 9.
kolom ini kita butuh 7 dan 7 dan 9. Yuk, kita bisa tempatkan. Maka ini menjadi 9. Dan ini tidak bisa 7 lagi. 7 melihat ke samping. 2 melihat ke atas. 2 bisa kita tempatkan di sini. 3 melihat ke bawah. Kita butuh 685. Ini adalah 5. 5 bisa kita tempatkan di sini. 6 dan 2. Di sini 3 dan 1. Kolom ini kita butuh 1 dan 3. Bisa kita tempatkan. Kolom ini kita butuh 2, 7, 8. Naked single. 2 bisa kita tempatkan. Dan 7 di sini. Baris ini kita butuh 8 dan 6. Kok deadly pattern? Bentar. Saya salah nih. Wow. Wah, nggak nemu lagi. Gimana nih salahnya? Ternyata ada peraturan yang saya miss di sini. Wow. Belum terlalu lama sih videonya. Upload aja kali ya. Sorry guys. Ada peraturan yang saya miss ternyata di sini. Ternyata ada peraturan tambahan. Ini bukan German Whispers yang standar. Di sini German Whispersnya ini harus tidak boleh berulang. Maka ini tidak bisa 8 lagi. Jadi kita bisa selesaikan 6, 8, dan 6, dan 8 di sini. Wow. Ini yang saya dapatkan ketika saya tidak membaca peraturannya dengan seksama. Aduh. Ya, belum terlalu lama sih ya. Saya upload aja lah ya videonya.
Tapi ini saya sangat suka sih. Ada berbagai macam-macam cara untuk menyelesaikan puzzle ini. Dan kita sepertinya tadi emang harus mulai ya. Mulai dari sini dulu kita selesaikan banyak angka di eh, eh, difference dot dan ratio dots ini dan kita mulai untuk mencapai atas ini Renban dan German Whispers ini. Puzzle yang sangat-sangat keren desainnya dan softpad yang sangat-sangat seru dan multiple ways to solve the puzzle. Keren. Sorry, tadi ada banyak mistake ya, banyak kesalahan yang saya buat tadi. Tapi kesalahan yang lebih fatal adalah saya tidak membaca peraturannya dengan seksama. Sorry gengs. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di puzzle berikutnya.